Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Laili Tutorial. Dan untuk kali ini akan membahas cara membuat neraca lajur pada perusahaan dagang. Di sini sudah ada UD Usaha Sejahtera. Pada video sebelumnya telah dijelaskan cara membuat jurnal penyesuaian pada perusahaan dagang. Ini penjelasan jurnal penyesuaian pada perusahaan dagang telah ada pada video sebelumnya. Jadi ini merupakan kelanjutan dari contoh soal UD Usaha Sejahtera, yaitu merupakan kasus perusahaan dagang. Data yang diperlukan untuk membuat neraca lajur, di sini sudah ada contoh soal, yaitu neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Sebelumnya telah dijelaskan cara membuat jurnal penyesuaiannya. Dan kali ini akan membahas neraca lajur, yaitu neraca lajur 10 kolom. Neraca lajur pada perusahaan dagang yaitu terdiri dari kolom nomor akun, nama akun, lalu ada neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laba rugi, dan neraca. Dari neraca saldo terdiri dari kolom debit dengan kredit, begitu juga dengan penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, dan sampai dengan neraca terdiri dari kolom debit dan kredit. Data yang kita perlukan untuk membuat neraca lajur, untuk yang pertama, kita akan mengisi neraca saldo. Neraca saldo yaitu diambil dari soal, jadi kita ambil dari soal. Di sini sudah ada soal kasus UD Sejahtera dan ada neraca saldonya. Semua neraca saldo ini kita pindahkan ke dalam neraca lajur. Akun-akun yang di debit kita pindahkan ke debit dan akun yang di sebelah kredit kita pindahkan sebelah kredit. Contohnya di sini yaitu di sini ada kas sebesar Rp234.174.000. Di sini merupakan dalam ribuan rupiah. Kas di sini yaitu ada di sebelah debit, maka kita pindahkan untuk kas di dalam kolom neraca lajur yaitu di sebelah debit dengan angka yang sama. Lalu berikutnya ada piutang dagang. Piutang dagang ada di sebelah debit sebesar Rp305.300.000. Ini juga kita pindahkan di sebelah debit dengan nama akun yang sama, piutang dagang. Jadi semua akun-akun yang ada di debit kita pindahkan ke debit dengan akun yang sama. Begitu juga dengan akun-akun yang ada di kredit kita pindahkan ke sebelah kredit. Untuk kolom neraca saldo. Setelah kita pindahkan, jangan lupa kita total atau kita jumlahkan. Jadi kolom neraca saldo ini diambil dari datanya, yaitu diambil dari soal. Lalu berikutnya, kita akan masuk mengisi kolom penyesuaian. Untuk mengisi kolom penyesuaian, datanya diambil yaitu dari jurnal penyesuaian. Akun-akun yang ada di debit, angkanya kita pindahkan ke dalam neraca lajur di sebelah debit. Begitu juga di dalam jurnal penyesuaian, apabila ada yang di sebelah kredit, maka kita pindahkan ke sebelah kredit. Untuk yang pertama, dengan nomor akun 101, yaitu kas di sebelah debit sebesar Rp5.300.000, maka kita pindahkan ke dalam neraca lajur di sebelah debit dengan angka yang sama Rp5.300.000. Begitu seterusnya. Di sini ada piutang dagang di sebelah kredit. Piutang dagang di sebelah kredit Rp5.300.000, maka kita pindahkan ke dalam neraca lajur piutang dagang di sebelah kredit Rp5.300.000. Berikutnya ada ikhtisar laba rugi dan persediaan barang dagang di debit dengan di sebelah kredit, maka kita pindahkan ke dalam laba rugi. Ikhtisar laba rugi di sebelah debit dan persediaan barang dagang di sebelah kredit.
yaitu sebesar 480 juta rupiah. Semua akun-akun dan angka-angka yang ada di debit dengan di kredit di dalam jurnal penyesuaian, ini kita pindahkan ke dalam neraca lajur. Apabila ada yang di debit, maka kita pindahkan ke debit, dan apabila ada yang di sebelah kredit, kita pindahkan di sebelah kredit. Ini langsung saya pindahkan angka-angka dengan akun yang sesuai. Setelah selesai kita pindahkan semua, jangan lupa kita jumlahkan. Debit dengan kredit harus balance. Jadi di sini sudah bisa terlihat untuk kolom neraca saldo dan kolom penyesuaian sudah ada angkanya. Berikutnya, untuk neraca saldo setelah penyesuaian, angkanya diambil dari apabila di dalam neraca saldo ada di sebelah debit dan di penyesuaian ada di debit, maka untuk neraca saldo setelah penyesuaian ini ditambahkan. Seperti contohnya ini kas 234.174.000 ditambah 5.300.000. Maka jumlah di neraca saldo setelah penyesuaiannya yaitu 239.474.000. Jadi debit dengan debit ditambah, apabila ada di debit dengan di kredit maka dikurang. Contohnya di sini piutang dagang di debit dan di dalam penyesuaian ada di sebelah kredit, maka ini dikurang. 305.300.000 rupiah dikurangi 5.300.000. Maka saldonya menjadi berkurang, sisanya menjadi 300 juta rupiah di sebelah debit. Jadi ketentuannya apabila debit dengan debit ditambah untuk neraca saldo setelah penyesuaian, debit dengan kredit maka dikurangi untuk neraca saldo setelah penyesuaian. Begitu juga dengan yang ada di kredit. Untuk yang di kredit, dengan di kredit ini di sini contohnya ada akumulasi penyusutan peralatan toko di sebelah kredit, di penyesuaian ada di sebelah kredit. Maka kredit sama kredit ditambah dan masukkan ke dalam neraca saldo setelah penyesuaian di sebelah kredit. Jadi kredit dengan kredit ditambah, debit dengan debit dikurang. Apabila ada yang di kredit dengan di debit, maka itu dikurang. Jadi debit dengan debit ditambah, kredit dengan kredit ditambah, sedangkan debit dengan kredit dikurang, kredit dengan debit dikurang. Seperti itu semuanya untuk mengisi neraca saldo setelah penyesuaian. Kita hitung seluruhnya dan kita pindahkan semuanya. Setelah selesai kita pindahkan semuanya, jangan lupa kita jumlah. Jumlah ini harus balance antara debit dengan kredit. Selanjutnya kita masuk ke dalam laba rugi. Yang masuk ke dalam kolom laba rugi yaitu akun beban dan pendapatan. Di sini dimulai dari ikhtisar laba rugi dengan beban. Ini semua dipindahkan ke dalam kolom laba rugi. Lalu di sini ada utang gaji kita abaikan. Dan beban penyusutan gedung toko dan beban penyusutan gedung kantor, ini semua masuk ke dalam kolom laba rugi. Untuk angkanya diambil dari neraca saldo setelah penyesuaian, jadi angkanya diambil dari neraca saldo setelah penyesuaian. Angka-angka yang di sebelah debit kita pindahkan ke sebelah debit. Dan angka-angka yang di sebelah kredit kita pindahkan ke sebelah kredit. Jadi semua pendapatan dan beban ini masuk ke dalam kolom laba rugi yang angkanya diambil dari neraca saldo setelah penyesuaian. Dimulai dari ikhtisar laba rugi sampai dengan ke bawah yang masuk ke pendapatan dan beban ini masuk ke dalam kolom laba rugi. Nah, ini sudah masuk semua. Dimulai dari ikhtisar laba rugi ada di sebelah debit dengan kredit, kita masukkan ke dalam kolom laba rugi yaitu di debit dengan di kredit. Apabila ada yang di sebelah kredit, maka kita pindahkan ke sebelah kredit. Contohnya di sini penjualan. Penjualan kita masukkan di sebelah kredit.
angkanya diambil dari neraca saldo setelah penyesuaian. Setelah selesai kita pindahkan semua, lalu jangan lupa kita jumlah. Jumlah debit dengan kredit ini tidak balance, tetapi ada selisihnya. Apabila lebih besar di sebelah kredit, maka ini akan terjadi laba. Dan sebaliknya, apabila lebih besar di sebelah debit, maka akan terjadi rugi. Kenapa begitu? Karena yang di sebelah kredit ini merupakan pendapatan dan yang di sebelah debit merupakan beban. Pendapatan lebih besar daripada beban, maka akan menghasilkan laba. Ini selisihnya ada sebesar Rp286.364.000. Sehingga ini merupakan labanya dari perusahaan dagang untuk kasus UD Usaha Sejahtera. Setelah kita membuat di kolom laba rugi, kita akan mengisi di kolom neraca. Yang masuk ke dalam kolom neraca dimulai dari kas sampai dengan price, ini masuk ke dalam kolom neraca. Lalu ada tambahan utang gaji dan utang bunga. Ini akun-akun yang akan masuk ke dalam kolom neraca. Angkanya diambil dari neraca saldo setelah penyesuaian. Jadi kita pindahkan dari sini angkanya. Ditambahkan dengan di sini ada utang gaji dan utang bunga. Ini masuk sebagai angka untuk kolom neraca. Angka-angka yang ada di debit kita pindahkan ke sebelah debit. Dan angka-angka yang di sebelah kredit kita pindahkan ke sebelah kredit. Jadi ini semua yang kita pindahkan ke dalam kolom neraca. Setelah selesai, debit dengan kredit sudah kita isi. Angkanya yang diambil dari neraca saldo setelah penyesuaian. Jangan lupa kita jumlahkan. Jumlahnya tidak sama antara debit dengan kredit. Tetapi selisihnya akan sama dengan kolom laba rugi, yaitu di sini selisihnya sebesar 286 juta dan di neraca juga 286 juta rupiah. Jadi selisihnya sama. Bisa kita lihat apabila selisihnya sama, maka pekerjaan kita untuk membuat neraca lajur ini sudah benar. Untuk membuat balance, kita boleh jumlahkan antara debit dengan kredit di kolom neraca lajur, di kolom laba rugi, dan kolom neraca. Sehingga akan menghasilkan angka yang balance. Itulah tadi cara membuat neraca lajur untuk kasus UD Usaha Sejahtera. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.